Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maryam selaku dosen mata kuliah serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tri Maharani selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi dari kelompok 3 dengan tema konsep sentral limit TROM. Baik, yang pertama adalah pemaparan materi dari kelompok 3 Benars, lalu dilanjutkan pemaparan materi dari kelompok 3 Anars. Baik, selanjutnya anggota dari kelompok 3 Benars ialah ada Dianti Rama, Ludia Almaida, Nadia Nazari Subadri, Rifa Hanifah, Rifki Abdullah Kalam, Rindi Purwati, dan terakhir adalah Selfie. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 Banners, kami persilakan. Ya, baik, izin masuk. Di sini saya mau menjelaskan tentang definisi teori central limit. Jadi, teori central limit ini adalah yang di mana hubungannya ini antara distribusi populasi dengan bentuk distribusi sampling atau rata-rata. Hubungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada rata-rata dari distribusi rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi dan tidak bergantung pada besarnya sampel dan bentuk distribusi populasi. Yang kedua, dengan penambahan jumlah sampel, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dan tidak bergantung pada bentuk distribusi populasi. Selanjutnya, adapun di sini sifat-sifat teoris central limit. Yang pertama, dia bentuk distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal, bahkan jika distribusi populasi ini tidak normal. Lalu, yang kedua ada rata-rata dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Yang ketiga ini ada standar deviasi dari rata-rata sampel sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar jumlah sampel dikenal sebagai standar error. Rumusnya sebagai berikut. Ya, jadi dalam teorem ini diketahui bahwa untuk pendekatan ke distribusi normal, distribusi rata-rata sampel tidak memerlukan sampel yang besar dengan sampel sebesar 30 telah menjadi pendekatan ke distribusi normal. Berikut adalah rumus dari teori central limit. Selanjutnya di sini juga ada rumus teori central limit yang dimana parameter distribusi sampling min ditentukan oleh parameter populasi. Yang pertama ini ada rata-rata distribusi sampling adalah rata-rata populasi. Lalu yang kedua di simpangan baku distribusi sampling adalah simpangan baku populasi dibagi akar kuadrat ukuran sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada notasi distribusi sampling mean. Di sini ada X bar mengikuti pembagian N besar dalam kurung U sigma per akar N, di mana X bar adalah distribusi sampling dari mean sampel, kemudian N adalah distribusi normal, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah simpangan baku populasi, N kecil adalah ukuran sampel. Boleh di next? Selanjutnya ada ukuran sampel dan teorema limit pusat. Ukuran sampel mempengaruhi distribusi sampling mean dalam dua cara. Yang pertama, ukuran sampel dan normalitas. Ketika N kurang dari 30, teorema limit pusat tidak berlaku. Distribusi sampling akan mengikuti distribusi yang serupa dengan populasi. Oleh karena itu, distribusi sampling hanya akan normal jika populasinya normal. Kemudian yang kedua, ketika N lebih besar sama dengan dari 30, teorema limit pusat berlaku. Distribusi sampling kira-kira akan mengikuti distribusi normal. Untuk ukuran sampel yang kedua, yaitu ukuran sampel dan standar deviasi. Ketika N rendah, simpangan bakunya tinggi. Ada banyak penyebaran dalam rata-rata sampel, karena rata-rata sampel tersebut tidak memperkirakan secara tepat rata-rata populasi. Yang kedua, jika N-nya tinggi, simpangan bakunya akan rendah. Rata-rata sampel tidak terlalu tersebar karena merupakan perkiraan yang tepat terhadap rata-rata populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah contoh soal. Misalkan jumlah kunjungan di puskesmas per tahun berdistribusi miring ke kiri dengan rata-rata 60 orang per hari dan standar deviasi sebesar 20. Bila kita ambil sampel sebesar 30 hari, maka
berapa probabilitas jumlah kunjungan lebih dari 65 orang. Diketahui, itu sama dengan 60, yaitu rata-rata orang per hari, X bar sama dengan 65, yaitu jumlah probabilitas, sigma sama dengan 20, yaitu standar deviasi, dan akar N sama dengan 30, yaitu sampel. Jadi next. Untuk menjawabnya, yaitu pertama-tama hitunglah kesalahan baku rata-rata, kemudian hitung nilai Z untuk 65 orang. Sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Sigma X bar sama dengan 20 per akar 30. Jadi sigma X bar ini sama dengan 3,6. Z-nya sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar. Z sama dengan 65 dikurang 60 per 3,65. Jadi Z-nya sama dengan 1,3. Peluang Z sama dengan 1,37 adalah 0,085 atau 8,5%. Teori sentral limit berlaku untuk yang pertama itu penarikan sampel dari populasi yang sangat besar. Populasi dianggap besar jika sampel yang diambil lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Yang kedua, distribusi populasi tidak dipersoalkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada telaah jurnal. Judul jurnalnya itu yaitu Pembelajaran Teorem Limit Pusat Melalui Simulasi. Penulisnya itu Joko Sungkono Andika Ayu Wulandari. Publikasi November 2022. Jadi hasil penelitiannya ini yang kami telah membahas pembelajaran materi teori limit pusat untuk memperjelas pembelajaran teori limit pusat. Ini akan dilakukan simulasi untuk setiap distribusi dengan ukuran sampel yang bervariasi dari ukuran sampel kecil menuju yang lebih besar. Proses simulasi sampai mendekati distribusi normal dapat dilihat dari perbandingan histogram rata-rata sampel pada perubahan ukuran sampel. Simulasi teori limit pusat untuk sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal dilakukan dengan sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal standar. Simulasi teori limit pusat ini dengan sampel yang berasal dari distribusi normal dengan replikasi 1000 dan ukuran sampel bervariasi diberikan pada gambar berikut. Next. Jadi ini ada kurva normal. Jadi berdasarkan gambar di samping ini, simulasi teori limit pusat ini untuk data sampel yang berasal dari distribusi normal. Maka histogram rata-rata sampel terlihat memiliki kecenderungan mendekati distribusi normal mulai ukuran sampel N sama dengan 1. Untuk ukuran sampel yang lebih besar, distribusi dari rata-rata sampel semakin mendekati normal. Secara teori khusus, untuk sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka dapat dibuktikan secara eksak bahwa rata-rata sampel juga akan berdistribusi normal. Hal ini berlaku untuk ukuran sampel berapapun dari distribusi normal. Namun, hal ini tidak berlaku untuk distribusi yang lain. Next. Baik, sekian dari kelompok 3, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 Banners yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok 3 Honors. Untuk 3 Honors, dipersilakan untuk share screen. Baik, untuk kelompok 3 Honors ada Viva Nabila, Anis Nuraziza, Anita Vivi, Haikal Anas, Jasmine Nisa, Nazili Hafiza, Resya Nur, dan Reza Amalia. Baik, untuk kelompok 2 Honors kami persilakan.
Ya, di sini yang pertama adalah latar belakang. Teorema limit pusat menjadi dasar distribusi probabilitas. Hal ini memudahkan untuk memahami bagaimana perkiraan populasi berperilaku ketika dilakukan pengambilan sampel berulang. Jika diplot pada grafik, teorema tersebut menunjukkan bentuk distribusi yang dibentuk melalui sampel populasi yang berulang. Ketika ukuran sampel semakin besar, distribusi mean dari sampel yang diulang cenderung normal dan menyerupai distribusi normal. Hasilnya tetap sama, apapun bentuk asli pendistribusiannya. Lalu selanjutnya ada pengertian dari teorema limit pusat. Jadi teorema limit pusat ini adalah salah satu teorema statistik yang paling mendasar. Teorema limit pusat bergantung pada konsep distribusi sampling, yaitu distribusi probabilitas suatu statistik atas sejumlah besar sampel yang diambil dari suatu populasi. Selanjutnya, kondisi teorema limit pusat. Distribusi sampling mean akan selalu mengikuti distribusi normal dan Mohon maaf, Jasmine, suaranya terputus-putus. Ya, izin melanjutkan ya. Untuk kondisi teorema limit pusat sendiri itu, distribusi sampling itu akan selalu mengikuti distribusi normal dalam kondisi berikut. Yang pertama, ukuran sampel cukup besar. Kondisi ini biasanya terpenuhi jika ukuran sampel N lebih dari 30. Lalu yang kedua, sampelnya adalah variabel acak, independen, dan terdistribusi identik. Kondisi ini itu biasanya terpenuhi jika pengambilan sampel dilakukan secara acak. Lalu yang ketiga, ada distribusi populasi memiliki varian yang terbatas. Teorema limit pusat tidak berlaku untuk distribusi dengan varian tak terhingga. Next. Ada rumus teorema limit pusat yang menggambarkan distribusi sampling. Untuk rumusnya itu bisa digambarkan itu distribusi sampling dari mean sampel diikuti distribusi normal dikali rata-rata populasi atau simpanan baku populasi dibagi eh, akar dari ukuran sampel. Nah, di sini diketahui untuk rata-rata populasinya itu ada 65 dan ukuran sampelnya ada 50. Jadi lalu ada simpangan baku populasinya yaitu 6. Jadi untuk memasukkan nilai-nilainya yaitu yang pertama yaitu distribusi sampling dari mean sampel diikuti distribusi normal dikali 65 atau 6 per akar 50. Lalu distribusi sampling dari mean sampel diikuti distribusi normal buka kurung 65 atau 0,85. Next. Lalu ada distribusi diskrit. Ya, sekitar 10% orang kidal. Jika kita memberikan nilai 1 untuk orang kidal dan nilai 0 untuk orang kidal, maka distribusi probabilitas on kidal untuk populasi seluruh manusia akan terlihat seperti gambar di samping. Ya, rata-rata populasi adalah proporsi penduduk kidal itu 0,1, defisiensi standar populasinya adalah 0,3. Next. Lalu ada ukuran sampel dan central limit theorem. Nah, ukuran sampel untuk semua sampel itu sama. Ukuran sampel mempengaruhi distribusi sampling mean dalam dua cara. Yang pertama itu ada ukuran sampel dan normalitas. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka distribusi sampling akan semakin mendekati distribusi normal. Yang pertama itu ketika 30 lebih dari N, teorema limit pusat tidak berlaku. Distribusi sampling akan mengikuti distribusi yang sesuai dengan populasi. Dan yang kedua, ketika N lebih dari 30, teorema limit pusat berlaku. Distribusi sampling kira-kira akan mengikuti distribusi normal. Lalu yang kedua ada ukuran sampel dan standar efisiensi. Ukuran sampel mempengaruhi standar efisiensi distribusi sampling. Efisiensi standar adalah ukuran variabilitas atau penyebaran distribusi. Yang pertama itu ada ketika N-nya itu rendah.
simpangan bakunya tinggi, ada banyak penyebaran dalam rata-rata sampel. Lalu yang kedua itu ada jika N-nya itu tinggi, simpangan bakunya rendah, rata-rata sampel tidak terlalu tersebar karena merupakan perkiraan yang tepat terhadap rata-rata populasi. Next. Ya, lalu kesimpulannya itu teori limit pusat merupakan dasar statistik yang menunjukkan bahwa distribusi sampling mean akan mendekati distribusi normal saat memenuhi kondisi tertentu. Kondisi tersebut melibatkan ukuran sampel yang cukup besar, sampel yang bersifat distribusi identik, dan distribusi populasi dengan varian terbatas. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari kelas 2 Honors. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kita foto dulu aja kali, Tri. Baik, Ibu. SF dulu ya. Baik, Ibu. Untuk kelas 2 Banners, boleh raise hand? Nanti Ibu ngejelasin sekilas aja. Udah Ibu kirim ya PPT-nya ya. Tolong bantu share. Dah? Belum? 2. Sebentar, Ibu. Harus raise hand ya? Iya, Ibu. Oke. Baik, izin masuk untuk slide pertama. 1, 2. Untuk slide kedua. 1, 2. Baik, sudah. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Ludia. Ya, Ibu. Untuk kelas 2A, tolong raise hand dulu dan on-cam. Untuk Haikal, ya untuk slide pertama, 1, 2. Safia belum. Untuk slide kedua. Ya, sudah Ibu, terima kasih. Ya, makasih Salsa. Tri, udah di-share? Izin menjawab, Ibu sudah. Ya. Terima kasih untuk 2 kelompok pemaparannya. Bagus ya, ditambah dengan adanya artikel ya, evidence-nya ya. Karena memang di biostatistik ini central limit theorem jadi dasar ya nanti untuk penelitian. Dampaknya kelihatannya nanti pada saat kalian skripsi ya, selalu Ibu bilang belajar biostatistik itu nanti manfaatnya akan dirasakan sekali ya pada saat kalian skripsi ya. Dan nanti akan terus diasah. Sebelum skripsi ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di situ deh. Mulai nanti terlihat apa yang ingin kalian angkat ya, masalah kesehatannya, kasus-kasus apa yang terbanyak. Nah, itu nanti pada saat metodologi penelitian. Oke, coba lihat yang PPT yang dari Ibu. Ini untuk materi ini nanti masuk ke dalam UAS ya. Karena kemarin hanya permutasi dan kombinasi aja ya. Untuk UTS-nya. Belum muncul, Tri.
Izin sebentar Ibu, sedang di-download Ibu. Ya, central limit theorem seperti tadi sudah disampaikan oleh dua kelompok. Itu ada bahasa Indonesianya adalah teorema limit pusat ya. Central limit theorem atau teorema limit pusat. Kalau kita review lagi, apa itu statistik? Ini Bu ambil dari bukunya Statistik Pendidikan ya. Merupakan ilmu next slide, Fitri. Ilmu yang mempelajari tentang cara yang digunakan dalam penyusunan, dari mulai penyusunan, penyajian, analisis, dan interpretasi data yang kuantitatif ya. Banyaknya rata-rata penelitian kita berupa angka ya, kuantitatif, sehingga dapat diambil kesimpulan dan makna dari data tersebut. Nah, ini nanti ya pentingannya untuk kalian nanti di saat mengambil mata kuliah skripsi. Next. Apa itu teorema limit pusat? Tadi juga sudah ada dari kelompok bahas ya. Dia merupakan suatu pernyataan di mana suatu distribusi sampel dari nilai min. Min itu rata-rata ya. Udah kenalan kan? Sama min, median, modus. Yang akan membentuk distribusi normal apabila ukuran sampelnya semakin besar. Ya, jadi kalau semakin banyak jumlah sampel, maka penyebaran sampel akan semakin berbentuk normal kurvanya ya. Jadi nanti kalau skripsi jumlah sampelnya berapa? Ya, kalau semakin banyak berarti nanti akan bisa dianalisis ya, karena untuk analisis tertentu misalnya uji min apa namanya beda 1 min ya, ada persyaratannya, apalagi untuk kelompok intervensi kontrol itu ada persyaratannya, yaitu distribusinya harus normal. Nah, ini bisa kita pakai ya teorema ini. Lanjut. Teorema limit pusat dikatakan bahwa semakin bertambahnya jumlah sampel yang diambil secara acak, maka distribusi kemungkinan letak nilai min rata-rata dari sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal. Jadi kalau distribusi normal nilai minnya pas ya, rata-ratanya di tengah ya. Bentuknya seperti lonceng, nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, ini ya. Jadi ukuran distribusi samplingnya 30 atau lebih. Jadi nanti kalian pada saat skripsi itu respondennya itu minimal 30 ya. Next slide, Tri. Ia akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Ya, akan menggambarkan nilai populasi ya. Apa itu distribusi normal? Next. Adalah sebuah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah ya. Gambarnya bisa kalian tadi teman-teman juga sudah share, bentuknya bagus seperti bell shape ya, kurva lonceng. Tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau tekanan darah. Ya, banyak lagi datanya, nggak hanya ini ya, yang penting variabelnya kontinu. Usia juga bisa masuk. Distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu terjadi dalam rentang
tertentu. Misalnya, jika dilakukan pengukuran tinggi badan suatu populasi yang besar, ya kan, kemungkinan data yang terkumpul akan mengikuti pola distribusi normal. Ya, di mana sebagian besar memiliki tinggi rata-rata. Ya, sementara jumlah orang yang sangat pendek atau sangat tinggi lebih sedikit. Ya. Coba kalian eksperimen deh di kelas kalian misalnya, ya, yang memiliki tinggi badan coba dicek dari berapa, ya, masing-masing orang. Kelas A berapa orang sih? Izin menjawab, Ibu, ada 36 mahasiswa. Nah, 36 tuh sudah lebih dari 30 bisa dijadikan sampel ya. Kalian coba. Nanti kita pada saat ini ya, praktikum ya. Berat badan ya, tekanan darah nanti kita coba ya. Apakah distribusinya normal atau tidak. Kemudian memiliki beberapa kegunaan ya. Yang pertama, next statistik inferensial. Pengujian hipotesis ya, analisis regresi. Nah, beberapa analisis tadi yang Ibu bilang ya harus ada persyaratannya ya, distribusinya harus normal. Nanti kalian belajar nih. Kemudian untuk ketika ukuran data cukup besar ya, maka distribusi rata-rata cenderung mengikuti distribusi normal. Ya kan tadi dikatakan sifat ini dikenal dengan central limit theorem. Jadi banyak beberapa peneliti menggunakan distribusi normal untuk membuat prediksi ya, inferensi ya, tentang rata-rata dan varians populasi. Untuk pengujian hipotesis ya, jika ukuran data cukup besar dan varian diketahui, seseorang dapat menggunakan distribusi normal untuk menguji hipotesis. Udah belajar hipotesis belum? Udah ada yang mengajarkan itu? Nanti ada ya? Apa itu hipotesis? Ya, sama analisis regresi. Ini untuk model ya, regresi. Jadi membuat kesimpulan statistik yang valid tentang prediksi sebuah model. Nah, ini tadi yang disebut varians ya, varian populasi ini pasti akan dijelaskan di next topic. Rumusnya seperti apa? Artinya bahwa varian ini adalah nilai pengukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Ya, hal ini memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai individu dalam sampel atau populasi berbeda satu sama lainnya ya. Itulah distribusinya, penyebaran datanya ya. Apakah mendekati mean? Ya, kalau distribusi normal pasti mendekati mean. Karakteristik distribusi normal. Tadi juga sudah ada yang bahas ya. Sifat-sifat teorema limit. Ya, ini kurvanya berbentuk lonceng. Next. Karakteristik distribusi normal, lanjut. Nah, ini ya, kurvanya berbentuk lonceng. Bagus ya, bell shape disebutnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data mengelompok di sekitar rata-rata. Jadi mengelompok mendekati rata-rata dan distribusinya merata di kedua sisi. Nilai mean, median, dan modusnya yang sama. Itu ya, distribusi normal. Median apa? Titik tengah ya. Distribusi. Modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, dalam distribusi normal, mean, median, modus sama nilainya. Karena bentuknya simetris di sekitar mean rata-rata. Nah, untuk karakteristik ketiga adalah cocok dengan variabel kontinu. Ya. Untuk memodelkan variabel kontinu digunakan distribusi normal yang merupakan data dengan jumlah nilai yang tak terbatas. Banyak ya, variabel kontinu.
data mahasiswa Poltekkes aja ya, tinggi badan coba berapa? Hampir 2000 ya, 1500. Nah, itu kan datanya tersebar banget banyak ya. Nah, itu kita bisa rata-ratain, kita lihat apakah distribusinya normal atau tidak. Sifat-sifat teorema limit pusat. Bentuk distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal ya, meskipun distribusi populasi tidak normal. Karena ada rumusnya ya. Sifatnya kalau teorema limit pusat, bentuk distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Karena kan kita ngambilnya sampel ya, dari populasi. Nanti kalian juga nggak mungkin ngambil semua populasi kalian teliti ya. Jadi diambil sampel yang mewakili populasi. Kemudian rata-rata dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Ini kalau sudah dimasukkan ke rumus ya. Standar deviasi dari rata-rata sampel sama dengan standar deviasi populasi, yang dikenal dengan istilah standar error. Nah, untuk ngitung rata-rata, standar deviasi, standar error ya, sebelum muncul adanya SPSS ya, manual ya, pakai Excel ya, rumusnya, ngitungnya. Nah, sekarang ada kemudahan beberapa aplikasi ya, aplikasi statistik. Salah satunya kita pakai adalah SPSS ya. Jadi langsung kita masukkan datanya, langsung muncul mean, median, modus, ya standar deviasi. Next, trik. Ya, muncul standar error ya. Nggak usah bingung hitung-hitungnya ya. Akar-akaran kan susah. Harus pakai kalkulator lah dan sebagainya. Nah, itu kemudahannya teknologi nih. Nyambung dengan teknologi. Next. Lanjut, Ri. Untuk data numerik, kita gunakan nilai mean, ya, rata-rata, median, titik tengah, ya, nilai tengah, standar deviasi, interquartile rank, kuartil, ya, kemudian minimal maksimal. Nah, ini contoh, next, contoh penyajian data numerik ya. Ini untuk data yang normal. Misalnya variabelnya apa? Umur pasien, lama hari rawat, min rata-ratanya umur pasien 30,3. 30 tahun, 3 bulan. Misalnya. SD-nya, SD itu standar deviasi ya, 10,1. Berapa nilai minimal maksimalnya? 17 sampai 60. Jadi nilai minimal tahun umur pasien 17 tahun, maksimalnya 60 atau min max biasanya ya kalau di SPSS ya. Lama hari rawat, rata-ratanya berapa sih dirawat pasien? Data dari rumah sakit X misalnya ya, 10,1 rata-rata. Lama hari rawatnya 10 hari. Standar deviasinya 8,9. Minimum lama hari rawat 2 hari sampai maksimalnya 60. Berapa hari itu? Berapa bulan? 60, 3 bulan ya. 2 bulan. Interpretasinya berarti rata-rata umur pasien adalah 30,3 tahun dan standar deviasi 10,1 dengan usia termuda 17 tahun dan yang tertua 60 tahun. Coba ada yang bisa menyebutkan interpretasi untuk lama hari rawat? Bagaimana penjelasannya? Ada yang
mau menyebutkan interpretasi untuk lama hari rawat? Seperti apa jadinya? Kalau melihat data ini. Ada sebelum Ibu tunjuk? Ada semua nggak nih mahasiswanya? Coba yang lihat di situ. Coba siapa ini di sini? Ada siapa ya? Fitri, Fitria, ayo jawab. Interpretasinya apa untuk yang lama hari rawat? Lihat contohnya itu yang umur pasien. Gimana? Interpretasinya jadinya. Izin menjawab ya Ibu. Ya, Jadi rata-rata lama hari rawat adalah 10,1 hari dan standar deviasi 8,9 dengan usia termuda kok usia? dengan hari tercepat yaitu Ah, 2 hari dan yang terlama 60 hari Ibu. ya, itu ya. Di rata-rata lama hari rawat pasien adalah 10,1 hari dengan standar deviasi 8,9 dengan lama hari rawat minimalnya atau minimumnya 2 hari sampai lama hari rawat 60 hari. Gitu ya. Ya, next. Nah, nanti begini ya untuk soal ujiannya, UASnya, itu ada kasus. Nah, ini dia. Kalau kalian sudah ada yang punya SPSS, boleh coba nanti aja pada saat praktek ya. Ini ya, contoh ya, misalnya dari data umur ibu menyusui. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini Ibu screenshot frekuensinya dari total 50 ibu menyusui ya. Ini langsung keluar kan, setelah kita analisis, klik ya. Keluar deh. Jumlah sampelnya N, 50 ya. Berapa minnya? Di situ langsung tuh. Minnya 24,0. Standar error ada median, min ya. Median sama 24. Modus, modus tuh ya. 19, standar deviasinya 4,85. Usia minimum ibu menyusui 19 tahun ya. Maksimumnya 35 tahun umur ibu. Nah, ini nanti bisa keluar nih langsung bentuk tabel ininya ya. Apa namanya? Tadi apakah ini termasuk distribusi normal atau tidak? Ya. Nanti pada saat praktikum ya, kita akan coba ini. Dan dari data per kelas aja. Tadi yang Ibu bilang. Jadi nanti mohon PJMK sudah ada datanya ya. Berat badan satu kelas A dan B. Ya, masing-masing kelas dikumpulkan datanya. Bikin G-form aja ya. Ya. Tri sama siapa? Ludia. Baik, Ibu, datanya cuman, izin bertanya, Ibu, datanya cuman BB doang, Ibu. Nama, umur, berat badan, tinggi badan, tekanan darah. Ini kalian tingkat 2 udah bisa tensi semua belum? Mengukur tekanan darah udah bisa kan? Izin, Ibu, sudah, Ibu.
Iya, ntar kita praktek itu. Ukur tekanan darah, langsung kita analisis datanya. Ya, untuk tekanan darah nanti kita akan cek dulu. Yang ini aja dulu, nama, umur, berat badan, tinggi badan ya. Baik, Ibu. Oke. Itu ya, cukup ya. Untuk sentral teorema limit. Jadi jangan bingung, intinya ini nanti kepake pada saat metodologi penelitian dan skripsi ya, belajar apa itu distribusi normal ya. Oke. Cukup ya Tri, Ludia. Ibu soalnya mau berangkat. Izin menjawab, iya Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat UTS ya? Masih UTS hari ini? Masih, Bu. Oke, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena harus pagi-pagi ya. Terima kasih Ibu, izin live ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Terima kasih Ibu. banyak Ibu. Ya.